Shalom, selamat malam. Dengan Kristo Minanga dari Bandung. Ingin bertanya Pak, berkaitan dengan topik predestinasi. Apakah istilah predestinasi ganda sama dengan reprobasi? Berkaitan dengan topik predestinasi, di manakah posisi Bapak? Apakah supralapsarianisme atau infralapsarianisme? Terima kasih Pak. Ini istilah-istilah teologis yang mungkin sangat asing di telinga saudara-saudara yang tidak terjun di dalam dunia teologi. Nah, predestinasi itu adalah penentuan selamat. Jadi Allah telah lebih dahulu menentukan atau menetapkan orang-orang yang akan diselamatkan. Dan itu disebut sebagai orang-orang pilihan dalam kitab suci. Ya, saya kira ada ayat yang bisa menunjukkan itu cukup banyak. Lalu reprobasi, kalau Allah tidak memilih semua, sekarang masalahnya gini, Allah memilih sebagian orang, ini predestinasi. Allah memilih selamat, masuk surga. Apakah Allah pilih semua? Kalau Allah pilih semua orang masuk surga, maka namanya universalisme, gak ada orang masuk neraka. Tapi kan dalam kenyataannya tidak, ada orang masuk neraka juga. Berarti orang-orang yang masuk neraka itu tidak termasuk ke dalam orang-orang yang dipilih untuk selamat. Nah, di dalam predestinasi ini ada dua macam pandangan. Ada yang percaya single predestination, ada percaya double predestination, predestinasi ganda. Single predestination mengatakan bahwa Allah hanya menentukan orang-orang yang selamat. Tapi dia tidak menentukan orang binasa. Untuk yang selamat dia tentukan. Tapi untuk yang binasa dia tidak tentukan. Dia cuma membiarkannya saja. Dan akhirnya binasa. Itu namanya single predestination. Tapi double predestination artinya begini. Bahwa Allah menetapkan sebagian orang untuk selamat, maka yang tidak ditentukan untuk selamat otomatis secara logis ditentukan untuk binasa. Masalahnya tempatnya cuma dua, surga atau neraka. Kalau Tuhan menetapkan sebagian orang masuk surga, maka yang tidak ditentukan masuk surga otomatis ditentukan masuk neraka. Maka ini namanya double predestination. Ya, di kalangan para teolog itu pun menjadi perdebatan yang cukup panjang. Jadi predestinasi ganda ya menerima dua-duanya. Nah, itu satu topik khusus yang memang agak sukar untuk dijelaskan secara detail, apalagi waktunya sangat pendek. Nah, terkait dengan penetapan selamat dan juga binasa, itu juga ada istilah lain yang tadi disebut adalah supralapsarianisme dan infralapsarianisme. Nah, supralapsarianisme versus infralapsarianisme ini apa sebenarnya nih? Ya, ini sebenarnya adalah pandangan tentang urut-urutan dalam mana ketetapan pemilihan dan penentuan binasa itu dalam hubungan dengan penciptaan. Urut-urutannya bagaimana? Nah, ini urut-urutan yang diberikan oleh supralapsarianisme dan infralapsarianisme ini adalah urut-urutan dalam pemikiran Allah. Bukan dalam terjadinya hal itu. Nah, saya berikan mulai dari infralapsarianisme. Infralapsarianisme mengatakan bahwa mula-mula itu nomor satu terjadi, itu penciptaan. Kedua, kejatuhan dalam dosa. Ketiga, pemilihan selamat dan penentuan binasa. Dan keempat, penebusan Yesus Kristus. Jadi, penciptaan lebih dulu, lalu kejatuhan. Setelah penciptaan dan kejatuhan, baru pemilihan. Dan penentuan binasa itu lalu disusul dengan penebusan oleh Yesus Kristus. Ini infralapsarianisme.
Sedangkan supralapsarianisme berpandangan bahwa pertama, pemilihan dan penetapan terjadi lebih dulu. Penentuan selamat dan penentuan binasa itu lebih dulu. Setelah itu baru penciptaan. Setelah itu kejatuhan dalam dosa. Dan yang keempat penebusan oleh Yesus Kristus. Jadi posisinya adalah pemilihan untuk selamat dan penetapan binasa itu terjadi kapan? Nomor 1 atau nomor 3? Menurut infralapsarianisme itu nomor 3. Tapi menurut supralapsarianisme itu nomor 1. Nah, ini kalau mau dijelaskan dengan dasar-dasarnya ini kita semua bisa pusing kepala, ya, dan waktu kita tidak cukup. Itu perlu suatu kelas khusus, kelas kristologi untuk membahas, kelas teologi untuk membahas itu. Tapi saya menjelaskan itu saja. Kalau ditanya posisi saya ada di mana, maka saya ada pada posisi supralapsarianisme. Ya. Ya.